Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat. Seperjalanan hari ini adalah hari Minggu 25 Januari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Semua Ada Waktunya. Firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai dengan ke-37. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang, yang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah tatkala kami menjalani kehidupan, kami memahami dan belajar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat, seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita melihat kitab Ibrani dari pasal 10 sampai pasal 11 berbicara tentang ketekunan di dalam penderitaan, berbicara tentang ketaatan, berbicara tentang iman percaya yang kokoh dan teguh kepada Allah tanpa terganggu oleh apapun, tergoda oleh apapun di dalam hidup ini. Dan kita akan belajar tentang semua ada waktunya. Kita mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai ke-37, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Bagian ini berbicara tentang sudah akan semuanya ada waktunya dan akan berakhir dengan akhir zaman. Segala sesuatu akan kemudian yang fana ini akan berlalu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentunya tatkala kita berbicara yang fana ini akan berlalu, bukan berarti kita pesimis, lalu kita masuk ke dalam sikap pietis. Kalau gitu kita tinggalkan saja, seperti kelompok-kelompok tertentu yang ekstrim, benar-benar meninggalkan kehidupan di dalam dunia. Mereka berkumpul di satu tempat, meyakini tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka kemudian menghindari kehidupan, mengisolasi dari keramaian masyarakat. Tentu tidak seperti demikian. Hidup harus terus berlangsung. Kita berjuang untuk hal-hal yang sifatnya perjuangan dalam dunia ini. Kita tetap bekerja, anak-anak tetap berjuang, menggapai dan mencari masa depannya. Kita tetap semangat bagi yang bekerja, bagi yang berusaha, bagi yang berdagang, bagi yang berprofesi sebagai dokter, sebagai advokat di bidang hukum, kemudian yang di bidang ekonomi, sebagai pedagang, apapun. Biarlah kita menikmati seluruh kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan menyediakan berkat-berkat yang berkecukupan di dalam dunia ini. Janji-janji kekuatan Allah yang disediakan. Namun tentunya kita tidak boleh melupakan. Sehingga kalau boleh berkata hal yang ekstrim, jangan mengurusi hal dunia sampai lupa bahwa kita akan meninggalkan dunia. Jangan berfokus bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali kita akan meninggal dunia, sampai kita kemudian tidak punya semangat menjalani kehidupan yang ada dalam dunia ini. Dunia ini diciptakan oleh Allah, dunia ini diberkati oleh Allah, dan dunia diciptakan dengan segala keindahannya. Kecuali jangan berbuat dosa, adalah memang untuk kebahagiaan, kesukacitaan, damai sejahtera, penghiburan yang indah yang Tuhan sediakan. Dari awal penciptaan Tuhan menciptakan suara burung yang indah, bunga mawar yang indah, pelangi yang ada di atas langit selepas hujan. Di malam hari kita bisa menikmati bulan bintang yang bersinar. Pada zaman terdahulu, bulan bintang yang bersinar adalah hiburan yang sangat luar biasa, karena tidak ada hiburan yang lain. Pada saat kemudian listrik semakin berkelap-kelip, dunia semakin maju, anak-anak punya media sosial, keluarga bisa menonton televisi dan tayangan-tayangan lain dengan berbagai macam aplikasi. Lalu kemudian keindahan yang dinikmati oleh orang terdahulu, bulan bintang yang bersinar di malam hari, mungkin sudah tidak pernah dilihat lagi, kecuali sesekali untuk melihatnya. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, Allah merancangkan segala sesuatu keindahan. Kalau manusia tidak saja jatuh di dalam dosa, kita ini hidup indah di dalam dunia dan kita tidak akan mengalami kematian. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka bumi
Dunia ini bukanlah tempat yang ideal, sehingga proses kematian yang kita akan alami sesungguhnya supaya kita dipindahkan oleh Allah, menikmati keindahan yang dirancangkan oleh Allah kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Itu kita akan alami kembali di langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau semua itu ada waktunya, mari kita belajar menggunakan seluruh kehidupan yang ada di dalam dunia ini dengan sungguh-sungguh dan dengan baik, dengan tanpa kemudian hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, maka Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Biarlah kita sadar dan tahu bahwa hidup di dalam dunia ini tidak selama-lamanya. Kita tahu dengan jelas berapa banyak anggota keluarga kita yang sudah meninggal berpulang ke rumah Bapa di surga. Baik mereka yang sudah lansia, bahkan ada yang anak-anak, bahkan mereka yang masih muda. Tidak terlepas kemungkinan karena usia tua tidak menjamin kita akan berpulang ke rumah Bapa di usia tua. Dengan demikian, karena hidup ini adalah pertanggungjawaban dan semua itu ada waktunya. Mari sahabat seperjalanan, dengan sungguh-sungguh kita menjalani seluruh kehidupan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh kita menyadari bahwa satu hari kelak nanti Yesus akan datang yang kedua kali. Dan fokus kita tentu yang paling utama bukan karena dunia ini akan berakhir dan kiamat, tetapi kita fokus utama adalah karena satu hari kelak nanti kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas kehidupan yang kita jalani. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Biarlah kami menjadi pribadi yang menyadari bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, sehingga kami bertanggung jawab dan menjadi pribadi yang bijaksana, menjalankan seluruh kehidupan yang menjadi anugerah Tuhan dalam hidup kita dengan baik-baik. Karena semua ada waktunya. Manusia ada waktu lahir, hidup, dan meninggal, dan akan menantikan Tuhan yang datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.